Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom. Diharapkan untuk mengubah nama dan juga asal koperasinya ya dengan format yang sudah disesuaikan di kolom Zoom ini dengan format nama strip asal koperasi. Nah, bagi Bapak Ibu juga bisa mengunjungi akun sosial media kami di tim Sakti ini untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan dan juga informasi produk layanan Sakti. Nah, ini juga kita ada di Instagram, Facebook, kemudian ada di YouTube dengan username sakti.center. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk yang sudah join di Zoom kali ini untuk mengisi daftar hadir ya yang sudah dikirimkan juga di kolom Zoom yang sudah dikirimkan oleh tim kami. Nanti bisa diisi untuk daftar hadirnya. Oh, mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Budi ya, lokasinya di Jakarta. Ini lokasi kami ada di Bogor dan juga ada di Bandung ya, Pak. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan saja ya. Selamat siang, Bapak Ibu. Eh, Puji syukur kita panjatkan ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita bisa join lagi di acara workshop Sakti Center Mahir Mengelola Koperasi dengan Digital Platform Sakti. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dinda dari tim Sakti dan sini juga ada Mas Rama dan juga Mas Dias, juga ada Mbak Aza ya dari tim kami. Nah, mungkin untuk workshopnya kemarin sudah membahas mengenai tentang tata kelola kelembagaan koperasi ya. Hari ini kita akan menjelaskan materi workshopnya tentang unit usaha simpan pinjam. Nah, ini nanti akan dipandu langsung oleh Mas Tama ya. Nah, sebelumnya kita juga ini dimulai setiap harinya di jam yang sama dengan menggunakan link Zoom yang sama juga. Jadi Bapak Ibu cukup menyimpan tautannya ke eh, yang WhatsApp itu ya di grup. Kemudian ini mungkin bisa kita lakukan untuk sesi foto terlebih dahulu ya. Untuk sesi dokumentasi mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Oke, mungkin Pak Budi bisa menyalakan kameranya, Pak. Oke, mungkin Mbak Aza boleh dinyalakan kameranya. Oke, mungkin ini kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Saya hitung 1 sampai dengan 3. Siap-siap bergaya. 1, 2, 3. Oke, kita satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari Mas Rama sendiri ini sudah siap untuk menjelaskan materi atau gimana, Mas? Sudah siap, Mas? Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu. Suara saya sudah cukup jelas. Sudah, Mas. Oke, ini saya Oke, serahkan ke baik. Mas Rama ya. Silahkan, Mas Rama. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda yang sudah memoderatori ya kegiatan kita pada siang hari ini. Saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Pada sesi hari ini, kita akan menjelaskan terkait dengan
unit usaha simpan pinjam yang ada pada platform Digital Sakti. Nah, sebelumnya di hari pertama Bapak Ibu sudah mempelajari terkait dengan apa itu PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, kemudian apa itu Sakti Online, Sakti Link, dan sebagainya. Nah, secara garis besar, pada materi hari ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Saya ingin sedikit mereview ya, dari sisi materi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana melakukan proses setting akun dalam Sakti Online ya, keanggotaan di dalam Sakti Online. Jadi untuk itu eh, Bapak Ibu eh, perlu memahami ya bahwa di di 4 hari sesi workshop ini semuanya itu saling berkesinambungan. Nah, jadi eh, di 4 hari workshop ini kan akan dibahas ya semua terkait dengan operasionalisasi dari koperasi ya menggunakan layanan digital yaitu platform Sakti. Di sini sudah saya tampilkan Bapak Ibu ya terkait dengan akun Sakti Online ya. Di sini saya pakai akun pelatihan atau akun demo. Mungkin di sini juga Mas Dias ataupun Mbak Dinda juga bisa share ya terkait dengan link untuk link demonya seperti itu. Nah, di sini saya sudah eh, menyiapkan ya, tinggal saya masuk di sini dengan username Sakti. Nah, mungkin di rekan-rekan yang ikut menjadi peserta juga bisa membuka juga ya di browsernya masing-masing untuk sama-sama kita belajar. Nah, secara tampilan di sini nanti apabila Bapak Ibu koperasi bermitra dengan Sakti, nanti bagian picture ini bisa di customize ya dengan logo koperasi Bapak Ibu. Di sini saya akan masuk. Oke, di sini sudah ada tampilan ya Bapak Ibu terkait dengan aplikasi Sakti Online ya. Kemarin sudah dibahas bagaimana itu melakukan settingan awal ya. Mungkin sedikit saya mereview juga ya. Kalau kemarin itu eh, untuk melakukan setting itu bisa memilih dengan mengklik pengaturan, kemudian juga di sini bisa melakukan setting ya di bagian kantor, wilayah, dan tentunya yang paling penting adalah manajemen pengguna. Karena manajemen pengguna ini eh, menjadi sangat penting karena tidak semua orang yang ada di dalam koperasi itu menggunakan Sakti Online ini. Jadi Sakti Online ini diperuntukkan untuk pengurus ataupun admin koperasi yang memang eh, memiliki otoritas untuk melakukan proses simpanan pinjaman dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk aplikasi mobile itu diperuntukkan secara general kepada anggota-anggota ya Bapak Ibu. Nah, di dalam pengaturan manajemen pengguna ini, apabila Bapak Ibu menjabat sebagai ketua ya, tentunya Bapak Ibu bisa mengakses manajemen pengguna ini untuk semua hal ya. Nah, di sini tinggal nama atau password dan sebagainya, lalu klik juga kantor, dan yang paling penting adalah level. Nah, di bagian level ini yang membedakan user-user yang akan menggunakan Sakti ini ya. Apabila satu koperasi itu terdiri dari ketua, kemudian ada yang bagian bendahara dan bagian adminnya saja, tentu level-levelnya berbeda. Di sini pilihan levelnya ada eh, super admin ya. Super admin itu untuk meng-add, mengedit, dan mendelete. Kemudian ada juga yang hanya untuk add only atau menambahkan ya. Dan juga ada read only apabila Bapak Ibu di koperasinya memiliki pengawas koperasi. Nah, pengawas koperasi ini bisa diklik read only ya untuk level pengguna dari Sakti Online-nya itu sendiri. Kemudian dari sisi role juga bisa dipilih ya sebagai apa? Apakah kasir, apakah analisa, kolektor, ataupun akun officer.
Nah, setelah semua ini dilakukan ya, manajemen pengguna ya, kemudian dari sisi manajemen anggota ya untuk menambahkan anggota baru, Bapak Ibu bisa mengklik fitur administrasi di sini, kemudian muncul juga fitur anggota dan daftar online. Nah, tinggal ditambahkan saja Bapak Ibu jika ingin menambahkan ya. Nah, di sini juga bisa diklik juga daftar anggota ya untuk menambahkan dari sisi anggota. Itu ya kurang lebih saya sedikit mention apa yang sudah kemarin dijelaskan ya terkait dengan settingan awal ya untuk manajemen pengguna dan juga dari sisi keanggotaannya itu sendiri. Karena kalau kita bicara soal unit usaha simpan pinjam, tentunya sebelum sebelum membahas simpanan, sebelum membahas pinjaman, semua itu harus selesai dulu ya dari sisi keanggotaannya. Jadi tidak bisa kita melakukan proses simpanan ataupun pengajuan pinjaman, tetapi anggotanya belum terinput di dalam sistem dari Sakti Online itu sendiri. Nah, yes, sekilas itu ya terkait dengan keanggotaan. Nah, sekarang yang paling utama yaitu terkait dengan simpanan dan pinjaman. Saya akan memulai ini dari simpanan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di bagian fitur administrasi di aplikasi Sakti Online ini terdapat fitur simpanan. Nah, di sini ada beberapa simpanan ya jenisnya. Ada jenis simpanan modal, harian, berjangka, ataupun deposito. Nah, kita akan mengklik terlebih dahulu untuk produk simpanan modal. Simpanan modal ini tentu adalah simpanan yang kategorinya ini sebagai simpanan yang diwajibkan ya untuk seseorang yang ingin menjadi anggota koperasi. Ya, pada umumnya itu simpanan terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan sukarela ya. Nah, di sini ketika kita klik modal, ternyata di aplikasi pelatihannya sudah tersedia Bapak Ibu ya. Eh, Secara default itu ada simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Atau selain itu juga untuk simpanan modal ini Bapak Ibu bisa menambahkan juga simpanan yang setara dengan modal ya. Nah, di default ini, Bapak Ibu bisa menambahkan ataupun bisa mengedit yang sudah ada ya. Contoh di sini ada simpanan pokok. Kita pilih icon pensil untuk melakukan proses edit. Nah, ketika kita sudah mengklik icon pensil ini, maka muncul di sini produk simpanan modal, yaitu simpanan pokok ya yang akan kita revisi. Di sini sudah tersedia Bapak Ibu ya kode jenis simpanan produk, nilai setoran, maksimum setoran, nilai per saham, dan sebagainya. Kita mulai dulu dari sisi kode ya. Nah, untuk kode ini disesuaikan dengan kebijakan dari koperasi, tapi kami menganjurkan untuk kode ini eh, adalah singkatan dari nama dari simpanan itu sendiri ya. Nah, di sini kodenya yaitu SP ya. Jenis simpanannya simpanan pokok ya untuk simpanan yang diwajibkan bagi seorang anggota masuk ke dalam koperasi dan simpanan ini tidak diperkenankan untuk diambil jika anggota tersebut masih menjadi anggota ya. Apabila sudah tidak lagi menjadi anggota atau keluar, baru simpanan pokok ini akan dikeluarkan. Nah, untuk cara proses mengeditnya itu mudah Bapak Ibu ya. Di sini misalkan dari sisi simpanan, koperasi itu punya kebijakan apabila seorang anggota ingin masuk koperasi, maka dikenakan biaya misalkan 200.000. Di sini kita bisa langsung melakukan settingan 200.000 ya Bapak Ibu untuk nilai setoran. Lalu maksimum setoran berapa ya? Ini bisa disesuaikan juga apabila ada atau juga ternyata tidak ada ya. Ini bisa dikosongkan. Kemudian ada nilai per saham. Nilai per saham ini adalah nilai yang digunakan sebagai porsi untuk menentukan dividen ataupun sisa hasil usaha suatu koperasi ya kepada para anggotanya ya.
Nilai per sahamnya di sini kita contohkan yaitu 1.000 ya tetap ya. Kemudian dari sisi eh, perkiraan debit dan kreditnya di sini kita harus tentukan ya. Nah, umumnya itu di sini perkiraan debitnya itu dipilih kas, kemudian dari perkiraan kreditnya tentunya di sini simpanan pokok. Nah, apabila kita ingin menyimpan ya proses perubahan tadi, kita bisa langsung saja di sini klik update ya Bapak Ibu, simpanan pokok. Di sini sudah ada keterangan pengeditan data berhasil. Nah, di sini sudah berubah ya simpanan pokok, nilai setorannya itu 200.000 ya. Nah, nilai kemudian misalkan dari sisi simpanan wajib nih. Simpanan wajib yang biasanya tiap bulan anggota harus menyimpan ya. Kita juga bisa melakukan proses edit. Sama prosesnya kita tinggal mengklik icon pensil saja. Di sini kita tentukan ya simpanan wajibnya ini. Di sini ada keterangan simpanan ini dapat ditarik sewaktu-waktu atau tidak. Ya, apabila ternyata dapat ditarik, Bapak Ibu bisa mengklik ya. Atau jika tidak, maka tidak perlu diklik ya. Jadinya nanti simpanan wajib ini hanya bisa dikeluarkan atau ditarik oleh seorang anggota apabila anggota tersebut keluar. Nah, di sini nilai setorannya bisa ditentukan oleh pihak koperasi ya. Eh, Paling umum itu di 25.000 sampai dengan 50.000. Nah, kita ternyata koperasi Bapak Ibu di sini nilai simpanan wajibnya itu 25.000. Artinya tidak perlu kita ubah ya. Nah, untuk perkiraan debit dan kreditnya, Bapak Ibu bisa pilih ya. Nah, untuk tunggakan simpanan juga di sini bisa dipilih ya dari awal menjadi anggota ataupun tahun berjalan. Ya, kurang lebih seperti itu ya terkait simpanan modal. Kita sudah melakukan setting pada simpanan modal. Nah, untuk simpanan sukarela, nah ini Bapak Ibu juga bisa pilih ya nilai setorannya apakah dibebaskan atau eh, memang ada minimalnya itu bisa disesuaikan juga. Oke, setelah kita membahas terkait dengan simpanan modal ya, kemudian yang akan saya bahas adalah produk simpanan harian. Nah, produk simpanan harian ini terdiri dari apa saja? Nah, simpanan harian ini kan tergantung ya dari sisi koperasi punya produknya seperti apa untuk simpanan harian. Nanti tinggal dipilih saja untuk simpanan harian ini namanya atau kodenya itu apa. Kemudian dari sisi produk ya bisa dipilih. Kemudian dari sisi jasanya ya. Untuk simpanan harian ini, untuk di aplikasi Sakti Online itu di defaultnya dengan jasa dengan persentase per tahun. Apabila ternyata Bapak Ibu punya perhitungan harian, nah nanti tinggal dikalikan saja dengan menjadi 12 bulan ya untuk jasanya itu berapa. Misalkan di sini kita klik jasanya ternyata maksimal misalkan di 24% per tahun ya. Kemudian limitnya apakah ada nilai yang kita eh, limitasi ya untuk minimumnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu juga settingkan. Kemudian dari sisi tipe rekeningnya, ini bisa ditentukan normal. Kemudian dari sisi buka rekening juga sama. Perkiraan debit dan kredit ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan ya dengan kebijakan dari sisi koperasi dan penamaan-penamaan dari sisi perkiraannya seperti apa. Nah, itu kurang lebih dari sisi simpanan harian ya. Nah, simpanan harian ini kalau di akun demo ini ada beberapa ya yang apa namanya yang sudah kita settingkan. Ada simpanan penampung, simpanan harian dan sebagainya. Nah, ini hanya contoh-contoh yang ada di pelatihan. Tentu untuk realitasnya itu ya tergantung dari sisi koperasi ya dari sisi penamaan, dari sisi kode itu juga tergantung dari sisi koperasi. Nah, untuk simpanan harian di sini anggota juga di sini ada produk rekening ponsel anggota. Nah, rekening ponsel anggota ini jadi semacam saldo digital atau dompet digital anggota ya. Nah, ketika anggota itu login ke Saktiling Mobile-nya di handphone
nanti akan ada rekening ponsel anggota ya. Ya semacam e-walletnya ya lah, semacam e-walletnya lah untuk si anggota itu melakukan transaksi PPOB ya, pulsa dan produk digital lainnya misalkan. Nah, itu juga di sini eh, mesti disettingkan ya rekening ponsel anggotanya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa milih ya. Nah, untuk di sini yang paling penting di RPA ini limit saldo minimumnya di settingkan juga ya, misalkan 10.000 seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya terkait dengan simpanan harian. Berikutnya yang ingin saya bahas adalah simpanan berjangka. Ya, untuk melakukan setting simpanan berjangka, kita tinggal klik ya berjangka di bagian simpanan ini. Sama ya, kurang lebih dengan simpanan-simpanan yang lain dari sisi pengisian atau melakukan settingan, Bapak Ibu bisa mengisi kodenya, nama produknya, kemudian nilai setorannya berapa ya, dan berapa jasa per tahunnya. Kemudian karena ini berjangka, maka ada lama mengendapnya. Bisa dipilih ya lama mengendapnya misalkan 12 bulan atau 24 bulan atau ternyata kebijakannya ada yang 6 bulan yaitu tergantung dari sisi produk si koperasi tersebut. Kemudian di sini bisa pilih juga tipe perhitungannya jatuh tempo ataupun akhir bulan. Nah, ini contoh-contoh yang sudah ada ya di akun pelatihan ini untuk simpanan-simpanan berjangka ya. Ada yang jangka waktunya 12 bulan, 36 bulan ya dan sebagainya dan sebagainya. Untuk jasa per tahun juga ini disesuaikan dengan kebijakan koperasi masing-masing. Nah, untuk melakukan proses editnya itu tinggal Bapak Ibu di sini ada icon-icon pensil, tinggal dilakukan perubahan saja ya sesuai dengan produk dari sisi koperasi. Selain produk simpanan berjangka, ada juga simpanan deposito ya Bapak Ibu. Sama ya dengan simpanan-simpanan yang lain ya. Yang membedakan tentu dari sisi jangka waktu ya, berapa lama mengendapnya. Nah, berapa jasanya dan produk, kode dan sebagainya ini tinggal Bapak Ibu settingkan ya di masing-masing. Kemudian di sini juga yang akan membedakan adalah eh, selain perkiraan debit dan kredit, di sini ada perkiraan untuk jasa dan penalti ya apabila ternyata si anggota itu melakukan penarikan sebelum jatuh tempo ya, sebelum jangka waktunya selesai seperti itu. Nah, di akun pelatihan ini sudah ada beberapa produk ya dari simpanan deposito yang sudah dilakukan settingan ya. Di sini ada yang jangka waktunya 12 bulan, ada yang 60 bulan ya, tergantung dari apa namanya jenis-jenis tiap-tiap depositonya ya, seperti itu. Oke, setelah kita membahas tentang simpanan, oh ya, di sini juga ada di bagian fitur simpanan ini juga ada dokumen ya. Jadi ada kita di aplikasi ini juga ada template documents untuk kalau ini untuk pinjaman ya. Untuk simpanan juga nanti bisa disesuaikan. Nah, di sini ada bagian perubahan nilai simpanan. Apabila dalam tempo waktu tertentu ternyata ada perubahan dari sisi koperasi ingin mengubah nilai simpanannya ya. Misalkan nilai simpanan wajib ya. Nah, di sini bisa disesuaikan apa namanya dieditkan ya seperti itu untuk jika ada simpanan wajib yang mengalami kenaikan atau perubahan nilai ya bisa disesuaikan ya di sini di bagian perubahan nilai simpanan. Oke, setelah kita membahas terkait simpanan, nah saat ini kita akan membahas terkait dengan pinjaman. Kita pilih di bagian administrasi, kemudian pinjaman. Lalu di sini ada beberapa fitur ya, ada produk, modal kerja, pengajuan dokumen, dan otoritas pengajuan pinjaman. Kita pilih produk pinjaman. Nah, untuk produk pinjaman, Bapak Ibu ya, di sini kurang lebih mirip-mirip dengan settingan simpanan, tapi tentu di sini lebih lengkap lagi ya terkait dengan pinjaman. Ya, Bapak Ibu bisa mengisi
kodenya. Kodenya ini ya tentu eh, apa namanya, kita menyarankannya pinjaman itu ya singkatan ya dari pinjaman produknya itu seperti apa. Misalkan pinjaman pinjaman multiguna misalkan ya. Nah, di sini bisa di eh, apa namanya, nama dari kodenya itu bisa misalkan PM ya, ataupun misalkan PIMU atau apapun ya. Nah, itu bisa disesuaikan ya untuk kode. Lalu untuk pinjaman ada beberapa jenis jasa, yaitu ada yang jenis jasanya flat, kemudian menurun dan anuitas. Ya, ini kita bisa melakukan settingan ya. Misalkan kita pilih yang flat. Lalu untuk dari sisi jasanya berapa ya? Maksimal itu kan untuk koperasi di 24% per tahun ya. Kita contoh, kita pilih di sini 24. Kemudian metodenya seperti apa? Ya, metode jasanya kita ambil di metode bulanan. Nah, ini juga ada persentase untuk keterlambatan dan persentase untuk penalti pelunasan ya. Nah, ini kita lakukan settingan ya. Nah, untuk perkiraan debitnya di sini Bapak Ibu juga bisa memilih ya sesuai dengan eh, pencatatan di dalam masing-masing koperasi. Nah, di sini di akun demo ini, di akun pelatihan ini, kita sudah membuat beberapa produk pinjaman. Ada pinjaman modal kerja, pinjaman bahan pokok, pinjaman efektif, pinjaman menurun, dan pinjaman pendidikan, dan sebagainya. Nah, di sini jenis jasanya juga berbeda-beda ya dari sisi produknya, kemudian juga jasanya juga masing-masing berbeda. Apabila Bapak Ibu ingin mengubah atau mengedit produk pinjaman, tinggal klik icon pensil saja Bapak Ibu di bagian OPR ya atau operasional ini. Contoh misalkan di sini pinjaman modal kerja ya. Nah, ini tinggal di eh, sesuaikan ya atau kita ubah ya, edit ya. Lalu tinggal nantinya kita update ya. Karena di sini saya tidak ada rencana untuk mengubah, jadi eh, di sini tidak perlu saya update ya. Seperti itu ya terkait dengan produk pinjaman. Nah, tentunya dari sisi kalau kita sudah melakukan yang namanya setting produk pinjaman, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan proses pengajuan ya. Nah, bagaimana sih proses pengajuan pinjaman ya seorang anggota ke koperasi? Nah, untuk pengajuannya di sini di Sakti Online ini, di sini saya sudah klik ya bagian administrasi pinjaman, kemudian saya sudah pilih pengajuan pinjaman. Di sini datanya masih kosong karena belum ada yang melakukan pengajuan ya. Di sini kita bisa memilih pengajuan baru ya. Di sini di tampilannya di bagian yang pojok ini ya warna biru, pengajuan baru tinggal kita klik saja. Nah, maka di sini akan muncul ya terkait apa-apa saja yang diperlukan dalam proses pengajuan. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengajuan itu? Yang pertama, data pribadi, pengajuan pinjamannya berapa, kemudian ini data penghasilan, data tambahan, jaminan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian ada analisa pinjaman, kemudian ada yang terakhir adalah persetujuan pinjaman. Kalau untuk data pribadi ini sebetulnya sudah ngeling ya dengan keanggotaan. Jadi kita tinggal eh, cari namanya saja gitu ya. Namanya misalkan di sini, misalkan kita pilih Diasepta ya. Tinggal kita klik, maka akan muncul informasi pribadinya ya. Jadi sudah ngelink ya ketika kita pilih namanya. Jadi tidak perlu lagi menulis secara manual data pribadinya karena secara sistem keanggotaannya sudah ada di dalam aplikasi Sakti Online ini ya.
Kemudian untuk informasi tambahan juga harus diisi ya. Di sini statusnya dia pekerjaannya apa dan status rumahnya apa, milik sendiri, keluarga, dinas atau kontrak atau sewa ya. Selain kalau informasi seperti perusahaannya apa, alamat dan sebagainya itu opsional ya Bapak Ibu, tergantung dari kebijakan koperasi. Kemudian di sini pengajuan pinjamannya. Nah, yang paling penting di bagian pengajuan pinjaman, berapa sih nilai yang akan diajukan bagi seorang anggota itu ya. Kita yang pertama-tama harus memilih ya produk pinjamannya apa. Kita pilih misalkan pinjaman modal kerja ya, dengan angsurannya berapa lama ya, misalkan. Angsurannya misalkan 12 kali angsurannya atau 12 bulan. Tujuan pinjamannya kita pilih di sini untuk apa namanya? Biaya ya karena di sini pinjaman modal kerja ya tentu untuk modal kerja ya. Jadi tujuan pinjaman ini bisa dituliskan saja ya kalau ternyata pinjamannya yang lain-lain nih seperti pinjaman umum ya. Nanti tinggal dipilih ya tujuan pinjamannya untuk apa. Sementara kita di sini pilih pinjaman modal kerja. Lalu yang paling penting juga di sini adalah besaran pinjaman. Misalkan kita di sini settingnya itu 10 juta ya besaran pinjamannya. Nah, selain dari pengajuan pinjaman ini, juga sebenarnya ada keterangan nih di atas yang berwarna kuning. Ternyata di Asepta ini sudah ada pinjaman sebelumnya ya. Kalau ternyata kita pilihnya yang nama lain yang masih belum pernah eh, meminjam gitu ya, kita bisa pilih misalkan Yudinar. Tapi di sini juga dia keterangannya masih ada yang pinjaman ya. Misalkan Anjar. Nah, kalau ternyata dia belum pernah meminjam, di sini tidak ada keterangan. Nah, fungsi dari keterangan tadi itu sebagai notifikasi bagi seorang apa, pengguna Sakti online ini supaya mengetahui bahwa seseorang yang meminjam itu ternyata masih ada pinjaman juga gitu ya. Nah, kita lanjut saja ya. Untuk data pribadi, kemudian pengajuan pinjaman tadi, sorry tadi akhirnya kehapus. Kita pilih misalkan modal kerja 12, jangka waktunya 12 kali, 12 bulan, pinjamannya 10 juta ya. Pinjaman yang kedua ini harusnya nih. Angsurannya disetor ya melalui tunai. Nah, untuk yang lain-lain nih seperti data penghasilan, ini juga Bapak Ibu bisa mengisi ya penghasilan eh, si anggota itu berapa, pengeluarannya berapa ya. Kemudian juga ada data tambahan. Data tambahan ini misalkan ada eh, barang yang ingin diagunkan ya untuk kredit ya. Sini juga ada jaminan pinjaman. Kemudian di sini ada keterangan dari kasir atau SC ya. Kemudian ada analisa pinjaman. Nah, sebenarnya untuk analisa pinjaman, kemudian data tambahan analisa, ini adalah fitur opsional yang digunakan oleh surveyor ya. Apabila koperasi ini ternyata koperasi ini meminjamkan kepada anggota ya eh, dan memerlukan proses yang namanya survei ke rumah gitu ya. Nah, itu yang bisa juga diisi ya di bagian analisa pinjaman, kemudian data data tambahan analisa bisa dipilih misalkan gambar rumahnya gitu ya. Gambar misalkan punya aset kendaraan dan sebagainya. Di sini juga bisa diisi oleh apa surveyor itu terkait dengan hasil survei. Nah, setelah itu di sini Bapak Ibu, karena tadi kita udah melakukan pengajuan pinjaman ya, kita harus menyimpan terlebih dahulu ya sebagai pengajuan. Kita simpan di sini. Nah, ketika kita sudah simpan, maka muncul di sini ya pengajuan pinjaman atas nama Dia Septa pada tanggal 7 Oktober ya.
nama produknya apa, pengajuannya berapa. Nah, status pengajuannya di sini kategorinya status pengajuan baru, artinya baru diajukan, belum diproses dan belum di ACC ya, atau belum disetujui. Di sini juga kita bisa mencetak dokumennya ya, misalkan ya. Nah, back lagi kita. Kemudian kita bisa juga melakukan proses edit ya dalam proses pinjaman ini jika ada perubahan. Kita kembali. Nah, ini sudah eh, termuat juga ya pengajuan pinjamannya. Oke, untuk meng-ACC ini seperti apa? Nah, kita bisa pilih icon pensil ini untuk meng-approve ya atau menyetujui pinjamannya. Kita pilih persetujuan pinjaman. Di sini eh, detail persetujuannya kita ACC di 10 juta. Selain dari persetujuan pinjaman, di sini juga ada biaya-biaya ya, biaya provisi, biaya administrasi. Ini juga bisa diinput, diisi oleh apa namanya dari sisi admin Sakti Online ini. Jangka waktunya, kemudian jasanya ternyata di sini 20% per tahun ya. Nah, kita pilih yang mana nih, anuitas beneran apa flat? Kita pilih misalkan yang flat ya. Nah, untuk keputusan keputusan pinjaman ini kita tinggal pilih di sini ya. Ada disetujui, ditangguhkan apa ditolak ya. Apabila apabila disetujui ya kita pilih klik setujui. Nah, untuk keputusan pinjaman ini tentu yang menyetujui harus orang yang punya otoritas ya. Dalam hal ini misalkan ketua dari koperasi ataupun ketua koperasi ini apa namanya memberikan otoritas juga ke bendahara atau ke pengurus tertentu yang khusus bagian kredit ini ya atau bagian khusus divisi kredit di dalam koperasinya itu. Lalu di sini juga ada persyaratan tambahan ya. Apabila ada keterangan tambahan ya. Setelah kita menyetujui, tinggal kita lakukan yang namanya simpan. Nah, di sini juga ada keterangan nih, nomor SPP, SPK-nya harus diisi. Nah, nomor SPK ini masing-masing koperasi kan beda-beda ya. Nah, kalau di aplikasi Sakti Online ini, itu kita bisa juga secara otomatis diisikan ya oleh sistem. Kita tinggal klik OK, simpan. Nah, di sini keterangannya sudah berubah Bapak Ibu ya, status pengajuan disetujui. Nah, untuk berikutnya, untuk melakukan proses pencairan dan sebagainya, terlebih dahulu kita harus melakukan yang namanya buka rekening ya. Nah, kita pilih fitur transaksi, lalu di sini ada fitur rekening dan buka rekening. Kita buka rekening terlebih dahulu. Di sini kita pilih ya, dia Seta di sini. Nah, kita harus bukakan terlebih dahulu ya, buka rekeningnya. Nah, di sini sebelumnya sudah muncul ya di sini ya pinjaman modal kerja. Di sini juga ada pinjaman umum ya di informasi rekening pinjaman. Nah, di sini tinggal kita bukakan ya eh, dari sisi buka rekeningnya. Tadi itu yang bagian ini ya modal kerja. Nah, setelah kita klik, maka muncul di sini konfirmasi buka buka rekening pinjaman ya. Lalu untuk meng-approve dari sisi apa namanya eh, pinjaman, ternyata misalkan koperasi itu mengharuskan untuk memblokir simpanan. Nah, kita bisa juga di sini pilih ya, blokir simpanan pada simpanan pokok ataupun simpanan wajib ya yang diagunkan ya.
Artinya si pihak anggota ini tidak bisa menggunakan simpanan-simpanannya ini ya sebagai agunan ya atau sebagai jaminan ya terkait dengan pinjamannya. Kita tinggal klik simpan saja. Nah, untuk proses pencairannya di sini kita pilih bagian tarikan ya di dalam transaksi, kemudian kan di sini muncul tarikan ya. Di sini tinggal kita klik bagian tarikan. Nah, tinggal pilih nama Dias ya. Nah, ini ternyata anggota atau statusnya sudah nonaktif ya. Oke, seperti itu ya kurang lebihnya dari sisi pengajuan ya, pengajuan eh, pinjaman seperti itu. Nah, untuk laporan-laporannya di sini Bapak Ibu bisa mengklik bagian laporan ya, klik laporan ya. Lalu terkait dengan simpanan dan pinjaman bisa tinggal dipilih ya. Misalkan kita akan me, apa namanya mengecek laporan simpanan. Nah, ini kita bisa klik juga untuk laporan tunggakan simpanan. Nah, di sini akan muncul ya Bapak Ibu laporan-laporan tunggakan simpanan ya. Ternyata anggota-anggota ini belum melakukan proses eh, simpanan wajib ya di tiap bulannya. Ternyata tunggakannya sekian-sekian. Nah, ini ada di bagian laporan simpanan. Kemudian realisasi simpanan kita juga bisa pilih ya. Misalkan ternyata simpanan wajib misalkan ya. Kita pilih dari bulan Agustus misalkan. Ini akan muncul ya laporan realisasi simpanan. Selain itu, selain simpanan juga untuk bagian pinjaman kita bisa pilih ya. Di sini ada laporan tunggakan pinjaman ya yang bisa kita pilih. Kemudian juga ada saldo pinjaman gabungan ya. Kemudian juga ada NPL ya ini tinggal dipilih saja. Di sini juga ada keterangan ya NPL eh, untuk semua pinjaman. Ya, sangat lengkap tentu di aplikasi Sakti Online ini terkait laporan-laporan. Bapak Ibu tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk simpanan, ya di bagian simpanannya ada tunggakan simpanan, realisasi simpanan, ada simpanan, tarikan simpanan, setoran, dan sebagainya. Kemudian dari sisi pinjaman juga sama ya. Bisa dipilih laporan untuk saldo pinjaman, ya. Ini keterangan dari laporan-laporannya. Kemudian juga untuk secara lengkapnya ada di bagian LKSB di sini. Kita pilih misalkan yang bulan Oktober ya, laporan keuangan dan statistik di bulan Oktober. Di sini ada bagian raca, laba rugi ya untuk perhitungan simpanan dan pinjaman semua juga sudah termasuk di dalam ini. Kemudian ada statistik bulanan dan sebagainya dan sebagainya. Begitu kurang lebih ya terkait dengan unit usaha simpan pinjam melalui aplikasi Sakti Online ya. Tadi kita secara garis besar sudah membahas bagaimana melakukan proses pengaturan produk simpanan, kemudian pengaturan produk pinjaman, dan alur pengajuan pinjamannya seperti apa ya. Kemudian laporan-laporan yang tersaji di dalam aplikasi ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kita lanjutkan mungkin dari sisi Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, kita sudah bisa masuk langsung saja ke sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Mbak Dinda ya.
Oh, ternyata Mbak Dinanya keluar nih. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan eh, materi hari ini, simpan pinjam, silakan. Nah, ini Mbak Dina udah masuk lagi. Oke, baik. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait unit simpan pinjam yang sudah dijelaskan nih dari Mas Rama, mungkin masih ada yang bingung cara penginputan setorannya seperti apa, terus kemudian penarikannya, ini boleh ditanyakan ya? Ini dari Koperasi BKS Malang, ini mungkin Pak Hertanto ada yang ingin ditanyakan Pak, atau mungkin dari Pak Budi ada yang ingin ditanyakan, atau masih ada yang bingung cara penginputannya seperti apa, ini boleh ditanyakan saja ya Pak. Oke, Mbak Dinda. Dengar suaranya Mbak Dinda. Ada Pak? Ya, eh, jadi bisa dilihatkan lagi, seandainya saya sebagai anggota, Mas Rama tadi kan banyak hal ya yang disampaikan. Saya cukup dari sisi simpanan wajib aja. Misalkan saya sebagai anggota atas nama Mas Dias, saya mau bayar simpanan wajib. Tolong dientrikan. Habis itu saya ngeceknya bagaimana. Berapa total simpanan wajib yang sudah saya bayarkan selama ini. Makasih. Baik, Pak. Ini mungkin saya coba untuk share screen saja ya untuk cara penyetoran simpanan wajib seperti apa tuh setoran yang sudah disetorkan ini nanti masuknya kemana gitu ya, Pak. Ya, biasanya anggota kan nanyain setelah setor simpananku udah berapa sih? Baik, ini mungkin bisa dilakukan pada menu yang transaksi, kemudian nanti ini ada menu kesetoran. Nanti ini bisa dicari ya, misalkan atas nama Mas Dias. Nanti ini untuk simpanan wajibnya bisa diisikan sesuai nominal yang ada di koperasi ya untuk simpanan wajibnya. Dan sebelum itu jangan lupa untuk transaksinya ini diperhatikan transaksinya apakah melalui kas atau secara transfer ke koperasi. Nah, nanti kalau misalnya sudah dipilih, ini nanti bisa dipilih untuk yang setorkan saja yang di simpanan wajib. Misalkan ini kita pilih untuk setor. Nah, ini setoran simpanan wajibnya sudah tersimpan ya, sudah tersetorkan. Nah, untuk melihatnya ini bisa dilakukan cetak slip. Nanti ini akan muncul seperti ini untuk cetak slipnya. Jadi ada informasi sudah diterima dari anggota Mas Dias sebesar 20.000. Nah, nanti ini bisa di print out atau bisa diinfokan ke anggotanya. Nah, ini juga bisa dilihat di cetak bukunya. Nanti ada laporan untuk simpanan wajib ini masuk di tanggal berapa, setorannya di tanggal 7 dengan nominal 20.000. Nah, kebetulan untuk yang simpanan wajib atau saldonya ini juga kalau misalkan anggotanya sudah menggunakan Saktiling, nanti di Saktiling HP-nya anggota itu ada informasi saldo rekening simpanan wajib yang dimilikinya nominalnya ada berapa. Atau misalkan kalau dari pihak operasinya, itu nanti bisa dilihat di menu laporan, kemudian nanti ke menu simpanan, di sini ada saldo simpanan. Nanti ini bisa dipilih untuk produknya, dipilih untuk produk simpanan wajib, kemudian untuk tampilkan saldo nol ini bisa di checklist. Ini bisa diklik tampilkan. Jadi ini laporan saldo simpanan per tanggal 7 Oktober ya. Nanti ini ada per masing-masing anggota dengan nominal per tanggal 7. Jadi ini juga bisa di-download ya untuk hasil laporan dari simpanan wajibnya. Tapi kalau misalkan anggota pengen tahu saldo simpanan yang dia milikin eh, sekarang itu bisa diarahkan saja anggotanya untuk pilih. Kemudian nanti itu ada informasi eh, bisa ngecek sendiri gitu anggotanya berapa nominal saldo yang dia miliki. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, tadi di awal dijelasin ini kan aksesnya kepada yang dikasih kewenangan. Seluruh anggota dikasih kewenangan untuk melihat ini.
Oh, kalau untuk yang sakti online ini dikhususkan untuk pengurus atau koperasinya ya, untuk admin koperasinya. Nah, untuk Oke, Pak. Mohon maaf, Mbak Dindanya keluar ya. Nah, untuk terkait mohon dengan maaf nih simpanan, Bapak Ibu. iya, Tadi saya keluar ini jaringan di eh, kantornya lagi tidak baik ya. Mohon maaf. Jadi izin menjawab yang tadi ya. Kalau misalkan untuk anggota ini tidak diberikan akses di Sakti Online ya, tapi anggota itu hanya bisa mengecek di Sakti Link dashboard, di Sakti Link aplikasinya, mohon maaf, atau bisa dia anggotanya bisa akses Sakti Link secara webnya. Nah, kalau untuk Sakti Online ini dikhususkan untuk pengurus atau admin koperasinya saja, Pak. Jadi anggota tidak boleh melihat back office-nya gitu ya. Ini kan sebagai back office-nya ya Sakti Online-nya. Mungkin seperti itu ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Baik, Pak, sama-sama. Mungkin dari teman-teman koperasi yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Boleh ya ditanyakan melalui kolom chat Zoom atau langsung open mic. Ya, mungkin ini dari Kak Dinda, ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Martina, Kak Martina, atau mungkin dari koperasi lainnya? Mungkin ini dari Kak Rini. Oke, mungkin sudah cukup ya materi hari ini. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa kita cukupkan untuk sesi workshop hari ini ya, teman-teman koperasi lain. Terima kasih sudah hadir di sesi workshop hari ini. Apabila ada pertanyaan lainnya, mungkin ini nanti bisa didiskusikan melalui grup WhatsApp saja ya. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan atau bingung, nanti bisa kita diskusikan melalui grup WhatsApp. Mungkin dari saya pribadi dan juga teman-teman sakti lainnya izin pamit undur diri ya. Terima kasih teman-teman koperasi. Selamat siang, selamat beraktivitas. terima kasih Bapak Ibu.